T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research. Anak-anak, jumpa lagi di pembelajaran daring bersama Bu Agustin Flaviana di channel YouTube Bu Agustin. Jangan lupa klik subscribe dan tanda lonceng. Di video sebelumnya kita membahas tentang kaidah kebahasaan, yaitu kata dan frasa. Di video kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan selanjutnya, yaitu tentang afiksasi atau pengimbuhan. Berikut penjelasannya. Sebelum kita mempelajari tentang afiksasi, terlebih dahulu kita belajar tentang apa itu kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum mendapat proses gramatikal, seperti imbuhan, pemajemukan, atau pengulangan kata. Contoh kata dasar misalnya kata lari dan lepas. Kedua kata ini belum mendapat proses pemajemukan, imbuhan, ataupun pengulangan kata. Kalian juga harus tahu apa itu kata bentukan. Kata bentukan adalah kata yang telah mendapat imbuhan atau afiksasi, pengulangan kata atau reduplikasi, dan pemajemukan ketika digunakan. Contoh pada kata berlari. Jadi kata dasar lari mendapat awalan ber atau mengalami pengimbuhan. Marilah kita dengarkan bersama-sama penjelasan tentang afiksasi. Saksikan penjelasan video ini dengan seksama. Pengertian afiksasi. Menurut Gorskerap, afiks atau imbuhan adalah semacam morfem non-dasar yang secara struktural diletakkan pada kata dasar atau bentuk dasar untuk membentuk kata-kata baru. Bentuk dasar ini adalah bentuk yang dijadikan landasan untuk tahap pembentukan berikutnya. Misalnya kata mencintai dibentuk dari kata dasar cinta yang sekaligus menjadi bentuk dasar diberi sufiks i menjadi mencintai. Proses afiksasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses atau hasil penambahan afiks yang terdiri atas prefiks, infiks, sufiks atau konfiks pada kata dasar atau bentuk dasar. Proses afiksasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, prefiks atau awalan. Prefiks adalah imbuhan yang secara struktural diletakkan pada awal sebuah kata dasar atau bentuk dasar. Prefiks dalam bahasa Indonesia antara lain ber, men, di, per, pe, ke, ter, dan se. Selanjutnya, prefiks serapan atau baru antara lain a, tak, ante, purba, prae, pra, anti, anu, serba, maha, dan tuna. Contoh kata prasejarah. Proses prefiksasi adalah penambahan prefiks atau awalan pada kata dasar. Contoh, ber ditambah kata dasar lari menjadi berlari. Awalan men mendapat kata dasar tangis menjadi menangis. Kemudian awalan di ditambahkan dengan kata dasar makan menjadi kata dimakan. Selanjutnya kita akan belajar tentang infiks atau sisipan. Infiks adalah imbuhan yang secara struktural diletakkan di tengah sebuah kata atau bentuk dasar, yaitu antara konsonan yang mengawali sebuah kata dengan vokal berikutnya. Infiks dalam bahasa Indonesia antara lain er, el, dan em. Kemudian proses infiksasi adalah penambahan infiks atau sisipan pada kata dasar atau bentuk dasar. Contoh, pada sisipan ditambah kata dasar tali menjadi temali. Berikutnya, sisipan ditambah kata dasar gigi menjadi kata gerigi. Selanjutnya, sufiks atau akhiran.
Sufiks atau akhiran adalah imbuhan yang secara struktural diletakkan pada akhir sebuah kata dasar atau bentuk dasar. Sufiks dalam bahasa Indonesia antara lain kan, i, an, nya, man, wan, wati, nda, dan anda. Sufiks serapan dari bahasa Arab adalah i dan ah, contohnya pada kata hewani dan ilmiah. Sufiks dari bahasa Barat adalah isme, is, if, dan al. Proses sufiksasi adalah penambahan sufiks atau akhiran pada kata dasar atau bentuk dasar. Contoh, kata dasar duduk ditambah akhiran kan menjadi dudukan. Kemudian contoh kata dasar sastra ditambah akhiran wan menjadi sastrawan. Selanjutnya kita akan membahas tentang konfiks, yaitu awalan dan akhiran. Konfiks dalam bahasa Indonesia adalah peran, kean, dan beran. Proses konfiksasi adalah penambahan prefiks dan sufiks secara bersamaan. Contoh, kean ditambah kata dasar adil menjadi keadilan. Kemudian beran ditambah kata dasar datang menjadi berdatangan. Nah anak-anak, kalian tadi sudah menyaksikan penjelasan tentang afiksasi. Semoga apa yang dijelaskan dalam video ini dapat dengan mudah kalian pahami dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk belajar di rumah. Saksikan terus video pembelajaran selanjutnya. Di video pembelajaran selanjutnya masih membahas tentang kaidah kebahasaan, yaitu yang akan dibahas adalah tentang kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap